kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Sepanjang minggu ini kita melewatinya karena penyertaan Tuhan, amin. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita mau berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa yang baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami melewati sepanjang minggu ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari yang Kau jadikan dalam hidup kami. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padamu tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang selalu mengikuti hidup kami. Kami bawa hati kami bawa penyembahan kami pagi hari ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Sebab kami tahu Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu lah kami menemukan Engkau dan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali. Mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kebaikan-Mu mengikuti hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Sangat baik. Sebab nama tidak ada nama lain yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada nama lain yang dapat kami andalkan selain nama Yesus. Kami mau berkata hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. I just wanna speak the name of Jesus. Amen.
over every heart and every mind. 'Cause I know peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark and the action starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Amen. Break every stronghold, sign to the side of the light of I just wanna sing the name of Jesus. Over every anxiety, to every soul and depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, sign to the side of the light upon. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Amen. Break every stronghold, sign to the side of the light above. Son Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Son Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, sign to the side of the light above. Your name is power. Your name is power.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuralaba syaralaba yaralaba. Shikira nama kaya ralaba yaralaba. Shiralaba yaralaba syaralaba takah nama kaya ralaba. Sebab hanya nama Yesus yang kami tinggikan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menolong hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya nama Yesus yang kami agungkan. Nama di atas segala nama. Nama yang indah, nama yang menyembuhkan, nama yang mulia. Nama Yesus di atas segala nama. Haleluya Tuhan. Syaralabayaralabayar. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Katakan dimuliakan. Dimuliakan, amin. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan,
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menaikkan puji syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan kami anak-anak-Mu bersama-sama memuji menyembah Engkau yang hidup, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap kesalahan kami, pelanggaran kami. Biarlah hidup kami Tuhan hari lepas hari kami semakin menjadi kepunyaan-Mu. Kami menjadi Tuhan orang-orang yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama umat-umat-Mu di tempat ini, kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah berkat-Mu tercurah atas negeri kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu shalom Tuhan turun atas negeri kami. Indonesia diberkati, semakin lebih diberkati berlimpah-limpah. Seluruh alamnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan pemerintahan kami Indonesia. Kalau pada hari ini Tuhan Indonesia boleh Tuhan bersama-sama Tuhan diadakan Tuhan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemimpin kami yang baru. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu pemimpin kami Tuhan. Biarlah hikmat otoritas-Mu turun atas pemimpin negara kami Tuhan. Sehingga ia boleh memimpin bangsa kami dengan kasih karunia-Mu. Ada roh takut akan Tuhan atas pemimpin kami. Diberkati pemimpin kami yang baru bersama wakilnya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang berdaulat atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan yang akan datang Tuhan, pilkada Tuhan, pemilihan wakil-wakil rakyat Tuhan di setiap daerah-daerah Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memilih bagi setiap daerah-daerah seorang pemimpin Tuhan yang akan Tuhan mewakili suara kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga setiap pemimpin-pemimpin daerah Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Engkau berkati setiap mereka, urapi setiap penduduk Indonesia untuk dapat memilih pemimpin yang Tuhan takut akan Tuhan, pemimpin yang sudah Kau tetapkan bagi kota-kota setiap di negara kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas negeri kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap gembala-gembala sidang yang ada di negeri kami Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia, Engkau berkati mereka satu persatu. Khususnya hamba-Mu gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Di FLC Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Pastor Thomas. Engkau berkati beliau lebih lagi Tuhan. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Ada hikmat-Mu dari surga Tuhan. Otoritas-Mu turun atas hamba-Mu. Engkau berikan dia kekuatan, perlindungan, pelayanan malaikat-Mu. Engkau bukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, ada tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran terjadi Tuhan, di mana hamba-Mu Engkau perkenankan melayani. Bahkan Tuhan di hari ini Tuhan, hamba-Mu berada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan, Roh Kudus-Mu berbicara melalui mulut bibirnya. Perkataan-perkataan yang benar Tuhan keluar Tuhan dari pikirannya Tuhan, dari hatinya, dari bibirnya Tuhan. Biarlah semua hanya kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan membawa kami bertumbuh mengenal Engkau Tuhan yang hidup. Kami semakin Tuhan diubahkan, kami semakin Tuhan menjadi Tuhan mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Sampai Tuhan Engkau boleh pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah kami semua Tuhan melayani Engkau dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami Tuhan menjadi jemaat yang unity, jemaat yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan doa kami di hadapan-Mu dan kami alaskan hanya di dalam satu nama kami, Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami percayai, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Siap bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Suara yang keras, siap bersuka cita bagi Tuhan. Katakan amin. Boleh tos kiri kanan saudara, katakan mari bersuka cita dalam Tuhan. Tos kiri kanan saudara, mari bersuka cita dalam Tuhan. Sebab hari ini saudara akan dibawa dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang katakan amin. Lebih keras saya katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan semangat bangun.
yang menyembah di dalam kemuliaan-Mu, dalam kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sama-sama katakan, tiada satu pun dapat menghalangi. Sekali katakan, tiada satu pun dapat. Ini yang terbaik, kan menjadi sama-sama lompat keluar, katakan, kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Sama-sama tepuk tangan dan semangat, haleluya. Sama-sama katakan, haleluya. Segenap manusia menyembah di dalam kemuliaan-Mu Bapa. Katakan sama-sama, Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sama-sama katakan, tiada satu pun dapat. Sekali lagi katakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik kan menjadi bagian hidupku. Semua lompat kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku boleh rentangkan tangannya, katakan, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar. Katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin terbang bersama Tuhan, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi, sekali katakan, dan kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar. Sama-sama tepuk dengan tensi balak pun. Haleluya. Sama-sama katakan, tiada satu pun dapat menghalangi. Katakan sama-sama, tiada satu pun dapat menghalangi. Tiada satu pun. Sekali lagi sama-sama katakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik, kan menjadi bagian hidupku. Kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin. Boleh letakkan tangannya sama-sama katakan, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin terbang bersama, terbang
Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Boleh sorak-sorai yang lebih lagi ya Tuhan, katakan haleluya. Katakan haleluya. Sebelum duduk katakan Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Murah keras, sekali katakan Yesus dahsyat. Lebih kencang, sekali katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Sebelum duduk kiri kanan saudara, tos kiri kanan saudara katakan Yesus dahsyat. Boleh tos kiri kanan saudara, silakan duduk. Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita satukan hati kita sebelum kita memberi. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau membawa kami dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Tuhan, hidup kami terus bersinar karena Engkau yang membawa kami. Semakin hari semakin mau mengenal Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Sebentar jemaat-Mu akan memberi. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sebentar kami akan dengar melalui hamba-Mu. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami, tertanam di dalam roh kami. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah mata hati kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah mata hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tangan-Mu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu, tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa melintang jalanku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal, katakan Engkaulah mata hatiku, Engkaulah mata hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tangan-Mu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup. Katakan sama-sama, Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu, tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa melintang jalanku.
Sama-sama katakan di depan Tuhan. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Oh. Sambil kita bagi berdiri sama-sama. Engkaulah mata hatiku, terang dalam jiwaku, agar dapat melihat perbuatan tanganmu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu. Tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Kau yang ku percaya, tak akan ku takut, bersama-Mu. Kau yang ku percaya, oh, tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa. Mari jemaah katakan, Kau yang di dalam-Mu, tak akan bersama-Mu, pelita jalanku. Saya pernah melihat sebuah film di mana ada seorang pemilik anjing yang menguji anjingnya, ditinggalkan, dan sahabatnya mencoba untuk mengganggu anjing ini dengan membuat emosi. Ternyata anjing ini tidak bisa berkutik, bahkan mengeluarkan suara pun tidak. Dia tertunduk dan tertunduk. Sampai dipukul, dibentak, anjing itu tetap diam. Tapi di saat dia tahu bahwa tuannya datang, sahabatnya mengulang yang sama, membentak-bentak dan memukulnya. Tetapi karena tuannya datang, anjing itu berani untuk menggonggong. Bahkan berani untuk lebih lantang. Karena ada Tuhannya di sampingnya. Mengapa kita nggak berani melangkah dalam kehidupan kita di tengah-tengah badai? Karena kita merasa Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan berkata dengan diri kita dalam doa kita, Kau yang
Ku percaya kekuatanku di dalam-Mu. Tak akan ku takut bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi, Kau yang percaya. Di dalamku bersama-Mu. Sekali lagi katakan, Kau yang percaya kekuatanku di dalam-Mu. Tak akan ku takut. Perisai jalanku. Ya, di dalam-Mu. Bersama-Mu, Bapa, perisai jalanku. Dalam kehidupan kita, sekalipun anak itu salah, tidak serta-merta membiarkan anak itu bagi orang tuanya disalahkan oleh orang yang menyalahkan anak itu. Ada pembelaan orang tua kepada anak yang mengalami kesalahan. Sekalipun orang tuanya tahu bahwa anak itu salah. Tetapi ada perlindungan bagi keselamatan anak tersebut. Sekalipun masuk kantor polisi, tetap orang tua berusaha membelanya. Sekalipun ada hukuman yang harus orang tua merelakan anaknya dihukum. Tetapi minimal orang tuanya meringankan beban hukuman akibat kesalahan tersebut. Bagaimana dengan pengakuan Bapa kita di sorga? Bukankah dia mengaku bahwa akulah Bapa yang baik? Melebihi Bapa kita di bumi ini. Kalau kita lihat cerita si bungsu, bagaimana bungsu menjual seluruh aset daripada haknya. Bahkan si sulung mengingatkan kepada orang tuanya, bukankah bungsu berfoya-foya menghabiskan hartanya dan bermain-main dengan perempuan-perempuan pelacur? Bukankah dia menghabiskan segala harta dan meninggalkan orang tua, meninggalkan kita semua? Sedangkan saya yang selalu setia dengan Bapa, tidak pernah kau buat pesta semegah bungsu. Artinya, kalau orang tua kita saja membela, sekalipun mengizinkan hukuman terjadi, bagaimana dengan hati Bapa kita di surga? Adakah Allah tidak membela umat pilihannya? Adakah Allah tidak membenarkan orang benar? Kalau Allah saja membela yang berdosa, apakah Allah tidak membela lebih kepada orang-orang yang hidupnya benar
di mata Tuhan. Amin. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Katakan imanmu. Amin. Lebih lagi, ku pasti menang. Yesus yang berikan. Sekali lagi sama-sama katakan Allah yang belum. Siapa yang berani melawan Yesus? Setiap Tuhan membela kita. Ya. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari aku pasti dapat. Ku pasti dapat. Lakukan semua perkara. Lakukan semua. Yang beri kekuatan. Allah yang bela, kami berkata lebih dari pemenang. Kami dalam segala hal. Ku pasti dapat. Ku pasti dapat. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, katakan aku percaya.
firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya. Katakan bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Boleh sama-sama sekali lagi. Ya Tuhan. Amin. Aku percaya. Lewati lembah air mata, tetap percaya. Firman-Mu ya dan amin. Katakan aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau sediakan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Yang percaya berikan sorak-sorai. Katakan haleluya. Katakan Bapak, aku percaya. Hari ini kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau sediakan. Kemenangan milik saya. Aku percaya. Sekali lagi bilang, aku percaya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang percaya, sorak-sorai berkata kita. Amin. Bilang kayak gini, kalau aku percaya, bilang, tunjuk, kamu percaya tidak? Kalau dia bilang percaya, berikan pelukan sama-sama. Kita sama-sama percaya. Amin. Silakan untuk kembali saudara. Shalom, selamat pagi semua. Ada sukacita. Yang percaya bahwa sudah menang, boleh angkat tangan. Katakan amin. Ini yang terjadi mukjizat Tuhan atas perempuan pendaran 12 tahun. Kalau Anda lihat Markus 5, ya, Markus 5 kira-kira di ayat yang ke-6 coba. 28 ya. Markus 5 ayat ke-28.
Mark 25. Nah, asal ku jamah saja jubahnya maka aku sembuh. Ini sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Amin. Padahal dia tahu, dia menyadari bahwa dia sudah 12 tahun pendarahan. Tapi dia percaya asal ku jamah jubahnya maka aku sembuh. Ini sebuah pernyataan iman. Amin. Padahal dia belum sembuh, tapi dia percaya. Ada kalanya kita saudara merasa apa? Sendirian. Kita merasa bahwa nothing. Gak mungkin. Bagaimana dengan wanita yang pendarahan 12 tahun? Asal ku jamah jubahnya maka aku sembuh. Pakai ayat selanjutnya 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa, kata merasa. Ini baru merasa loh, makanya jangan bilang saudara bahwa keselamatan, kemenangan sudah Tuhan berikan. Kamu merasa gak sih? Hah, kalau merasa kok bersungut-sungut? Kalau you ask, yes I believe. Hai, muka kamu kok muka madesu? Halo. Aku sih percaya mata mas tapi aduh itu bawel mas, Bu. Kalau you believe, one words, I believe. No, 2, 3, 5 words, pusing Tuhan. Aku sih percaya Pak, tapi bagaimana ya Pak, keadaan makin sulit Pak, keadaan ambulan. Look, seketika berhenti pendarahnya dia baru merasa bahwa badai sudah sembuh dari penyakitnya. Dia baru merasa, makanya saya bilang, keselamatan, kemenangan telah aku percaya. Ada kalanya kita harus belajar namanya beriman dan nekat. Tapi jangan nekat utang, saudara. Wah, aku percaya deh Pak Thomas, aku percaya gaji 4 juta, cicil mobil 1. Itu nekat mas, nekat beda konteks ya. Amin, nekat beda konteks. Ada kalanya kita punya nyali. Untuk punya nyali, hidup dalam kebenaran. Sepakat? Ada kalanya kita harus punya nyali. Katakan, ada kalanya saya harus punya nyali, punya nekat untuk hidup dalam kebenaran. Jadi tidak ada tawar menawar. Tapi kalau untuk di luar itu harus jangan pakai ilmu nekat. Nekatnya hanya untuk belajar bagaimana saya punya keteguhan hati untuk tetap hidup dalam kebenaran sekalipun tidak ada dasar untuk saya percaya. Kata amin. Makanya 30 lama amat ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui di saat perempuan tadi punya iman, punya keberanian, sehingga Yesus mengetahui keberanian tadi. Yesus mengetahui kualitas iman tadi. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan berikan tema tentang bagaimana kualitas kehidupan kita yang sebenarnya. Saya dengan baik-baik saudara. Anda percaya gak percaya, hidup ini cuma dipengaruhi oleh 2 oknum. Yang pertama adalah Tuhan sendiri, yang kedua adalah iblis. Karena perempuan tadi percaya akan kuasa Tuhan, sehingga dia mengalami kebaikan Tuhan. Saudara percaya gak percaya, hidup ini gak ada nama istilah tiba-tiba, itu gak ada. Gak ada istilah tiba-tiba atau pedundung, itu gak ada. Itu semua dapat diprediksi, dapat diakumulatif. Pernah dengar gini gak? Gua gak sangka loh, orang ini dulu
doanya wah mantap, ibadahnya mantap, kok tiba-tiba kok murtad ya gitu ya. Betul nggak? Wih, dia kan worship leader, dia ini pendoa. Kok tiba-tiba kok nggak pernah kelihatan, bahkan malas ibadah, malas segala sesuatu yang berhubungan dengan rohani, betul? Nah, hari ini kita mau bongkar, kenapa? Amin, ya kan? Kenapa? Kalau Anda perhatikan baik-baik ya, saya Bapak Ari sedang belajar terus ini tentang firman ini. Coba Anda paling baik-baik ya. Allah tidak pernah menciptakan setan dan iblis. Dengar baik-baik. Tapi kenapa bisa tiba-tiba ada gitu kan? Betul? Kalau kita belajar pada Alkitab kita bahwa Allah menciptakan malaikat. Sudah ada bersama dengan Allah. Bahkan di kitab Kejadian pertama sampai yang ketiga itu bagaimana Allah sudah menciptakan seisi bumi dan cakrawala. Sampai pagi dan siang dan semua pohon-pohonan disediakan sebelum persiapan Allah menciptakan manusia. Supaya apa? Ada perlindungan secara hidup di bumi, ada berkat-berkat mengalir untuk mengelola bumi. Kalau Tuhan menciptakan manusia dulu baru menciptakan bumi dan seisinya, artinya Allah tidak punya persiapan. Amin. Pertanyaannya kenapa ada orang di bumi hidupnya gak diberkati dan gak bisa menerima mengelola itu. Nanti sore saya akan khotbahkan tentang kapasitas rohani. Makanya saya rindu jemaat Father's Love setelah onsite Anda ikutin khotbah saya karena khotbah saya selalu berseri. Pagi hari ini sebelum saya khotbah tentang kapasitas rohani, tentang ada apa? Orang tidak diberkati Tuhan juga. Anda lihat, jadi kita tengok bersama-sama. Kenapa malaikat yang kudus, malaikat yang menciptakan berbagai macam penyembahan dan penyembahan buat Tuhan, kok bisa tiba-tiba jatuh dalam dosa? Saya ulangin ya. Kenapa malaikat yang berdiam di bait Allah, yang berdiam di surga, dia bisa jatuh dalam dosa? Jadi saya berasumsi berpikir bagaimana dengan manusia yang hidupnya gak tinggal dalam Tuhan. Atau tinggalnya seperti orang transmigrasi, kadang gelap, kadang terang, kadang gelap, kadang terang. Saya ulangi. Iblis jatuh, malaikat jatuh, bukan dalam keadaan dia di dunia loh. Di mana? Surga. Saya pagi ini mengajak jemaat untuk berpikir. Dosa pertama terjadi bukan di bumi. Dan pelakunya bukan monster. Pelakunya bukan Dracula. Tapi malaikat. Apa saudara? Malaikat. Kalau Anda buka dalam Yesaya 14 ayat ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hal yang menyalahkan bangsa-bangsa. Belum ada ya? Oh sudah. Oh itu Markus mas. Oh belum. Ini sudah live ya? Sudah live. Bayangin coba. Yeremia 14, Yesaya 14 ayat ke-12. Yesaya 14 ayat ke-12. Wah engkau sudah jatuh dari langit. Nah. Alkitab gak mencatat secara detail kenapa iblis jatuhnya. Karena ini udah masuk ke ilmu tafsir. Saya gak akan membaca. Jelas iblis, malaikat jatuh dalam posisi bukan dia Superman, berubah jadi Superman, dia malaikat yang jatuh. Kamu tahu gak? Waktu itu jatuhnya bukan dalam keadaan berzina. Dalam keadaan di ruang Maha Kudus.
Jatuh. Jadi saya berpikir bagaimana kita semua yang tinggal di bumi, ya gak mau tinggal di tempat Maha Kudus. Sedangkan yang tinggal di Maha Kudus bisa jatuh. Yang tinggal di rumah Tuhan aja bisa jatuh. Bagaimana dengan kita yang tinggalnya cuma transmigrasi? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, malangnya engkau. Ya kan? Poin pertama. Poin kedua. Alkitab mencatat kebenarannya di dalam Lukas 10 ayat yang ke-18. Lukas 10 ayat yang ke-18. Oh, belum juga. Bisa multimedia kita kerjasama ya. Karena saya nggak catat. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis, apa saudara? Jatuh seperti kilat dari langit. Ya, ini Yesus memberikan suatu penglihatan bahwa iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kita buka ayat selanjutnya lagi. Dalam Wahyu 9 ayat yang pertama. Wahyu 9 ayat yang pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Saudara, listen to me. Kita ini bintangnya Tuhan loh. What? Bintangnya Tuhan. Kenapa? Kita ditebus, diangkat, dimuliakan oleh Tuhan, bukan? Tapi hati-hati dengan kalau kamu punya gelar anak Tuhan, hati-hati. Kamu punya gelar pelayan Tuhan, hati-hati. Kenapa? Kamu bisa jatuh dengan cepat seperti kilat. Jatuh. Dan jatuhnya anak Tuhan lebih cepat daripada orang-orang yang non-Kristen. Yang understand boleh angkat tangan. Yang paham dan plus rasa, oh takut sekali Tuhan, ya angkat tangan. Ya kan? Amin. Sampai Anda ngerti nggak? Anda paham nggak? Bisa bayangin nggak? Lalu malaikat kelima bilang bahwa lihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas ke bumi. Ya namanya orang jatuh tuh ya, nggak mungkin dari bawah ke atas kan? Kalau dari bawah ke atas namanya bukan jatuh, namanya naik. Ya kan? Kalau orang jatuh dari atas ke, ada orang bilang aku jatuh loh dari bawah ke atas. Orang gila itu. Saya tanya, posisi anak Tuhan di mana? Di atas. Kalau mau jelas gini, lihat yang di mimbar ini kan. Di atas kan? Jadi kamu lihat gini kan, lurus kan? Coba kalau di mimbar di bawah. Nggak mungkin, makanya di mimbar gereja manapun dibuat lebih tinggi, betul? Supaya apa? Ada perbedaan. Supaya kita sebagai jemaat ini, oh kamu di atas tuh, kamu di atas, ya kan? Kamu di atas ya, ingat kamu di atas. Saya di bawah menyaksikan hidupmu. Ya dong. Kan saya di bawah nih, lihat nih, oh itu ada 3 orang di atas ya. Keren kayak bintang kan, apalagi kalau nganteng seperti saya gini kan, wih handsome kan. Di atas kan, udah kayak artis kan, betul? Ingat, kita bilang apa? Bisa cepat jatuh seperti kilat. Halo. Makanya iblis gak takut Anda dapat promosi Tuhan. Iblis gak takut kamu berhasil. Iblis gak takut kamu jadi orang berhasil dan jadi orang kudus. Kenapa? Semakin kudusnya kita, semakin dipakainya Tuhan kita atas kita. Kita tanpa sadar punya banyak celah untuk iblis masuk, saudara. Halo, you here? You focus? You sleepy? No, good. 1
Saya mau berikan gambaran kenyataan hidup. Bahwa anak Tuhan setelah diangkat oleh Tuhan itu di atas posisinya. Saya tanya, kalau kamu diangkat oleh presiden kita Pak Prabowo yang hari ini sedang diresmikan. Kira-kira posisimu naik enggak? Naik enggak? Naik apa turun? Oh, dasar kacungnya presiden. Enggak begitu kan? Enggak kan? Wih, hebat loh. Jadi asistennya Pak Presiden. Sekalipun tukang sambil sepa. Jadi kokinya presiden pun langsung naik derajatnya kan? Sepakat? Jadi asisten PRT saja. Wih, hebat loh. Si Anjeng jadi ini tukang koki sama tukang cuci-cuci piringnya presiden. Enggak hina banget ya. Begitu enggak? Enggak. Coba kalau yang sesama derajatnya. Si ini kan jadi babunya si Supina. Babu pasti kan istilahnya kan? Karena apa? Selevel kan? Betul enggak? Si Joko jadi sopirnya itu tuh. Si Teresia Simanjuntak. Gak mungkin kan? Wih, hebat banget loh. Si Joko jadi supir pribadinya Teresia Simanjuntak. Gak begitu kan nadanya kan? Beda kan? Coba kalau dia presiden. Lu tahu gak si Joko hebat banget loh. Jadi supir pribadinya Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur. Betul? Mantap itu. Pasti nasibnya berubah gitu kan. Beda sama, you tahu siapa Teresia Simanjuntak? Lu tahu nggak? Bejo banget ya. Itu tuh si Joko jadi babunya si Simanjuntak tuh. Jadi sopir lagi. Untung lah SD, ya begitulah pantas buat dia, betul? Coba kalau dia meskipun SD yang sama, bodoh yang sama, tapi beda level. Wih, beruntung banget loh. Si Joko meskipun SD jadi asprinya Pak Gubernur. Wih, mantep banget. Pakai jas. Karena sopirnya Pak Gubernur. Kalau sopirnya Ibu Teresia Simanjuntak ya pakai kaos oblong-oblong, pakai celana pendek bolong-bolong di tengah kan. Is it real? Is it real? You diangkat oleh siapa? No, raja di atas. Pasti orang dunia akan memandang kamu berbeda dong. Makanya orang dunia paling senang menjatuhkan orang-orang Kristen. You understand? You understood? Makanya kenapa orang-orang dunia matanya paling cepat tertuju pada orang-orang yang merasa hidupnya sudah dalam Tuhan. Ribut sedikit tuh kan anak-anak Tuhan kan. Tuh berantem. Padahal sebulan cuma sekali berantem. Sepertinya orang dunia berantem setiap hari. Nah, bilang kaki kirimu, you ngerti nggak? Coba kalau orang-orang dunia non-Kristen main judi, main apa? Wah, wajar lah. Main judi kan biar dia siapa tahu nanti uangnya bisa buat dapur ngebul. Ya kan? Tapi kalau misalnya Pak Sartis hanya nengok orang yang judi, tuh kan Pak Sartis main judi kan, pantas anak cuma satu, itu kutuk itu, nah kan. Coba, tapi kalau orang dunia berantem, oh nggak apa-apa lah tuh bumbu rumah tangga, ya kan, wajar lah. Kita aja berantem, karena orang dunia akan punya toleransi yang panjang bagi sesama dunia. Tapi orang dunia tidak akan punya toleransi bagi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang paham angkat tangan. Makanya jangan lagi kamu nangis. Kok tetangga maki-maki gue, wajar. Karena orang-orang dunia gak akan pernah bisa mentoleransi kepada orang-orang benar. Kata amin. Coba kalau yang berantem pelayan Tuhan. Tuh kan pelayan Tuhan. Apaan itu? Di mimbar hebat. Tapi di rumah nadanya pakai minor, pakai mayor, C-class 7. Padahal dia orang Batak nikah sama orang Jawa. You know orang Batak? Nada tinggi.
Misalnya, aku percaya Tuhanku. Karena memang itu suatu kebiasaan mereka. Kenapa nada tinggi? Karena di pegunungan. Jadi kalau dia, woi, biar dengar. Kalau orang Jawa kaget. Ih, gak bisa beda ini marah atau senang ya. Orang India pun sama ya, berarti ya kan. Saya awal lihat Bu Supi sama suami yang lo ngobrol, ini berantem setiap hari ya. Beda kalau orang Jawa sama orang Jawa. Beda kalau nikah orang Jawa beda lagi. Misalnya keinjek kan. Mas, sayangku maaf. Kakinya salah injak. Udah sakit kan? Maaf. Boleh nggak kaki dipindahkan? Kenapa ya? Salah injak mas sakit. Udah durasi berapa menit coba? Kalau Pak Satis, kamu salah injak ini kakinya. Amin. Ini. Kalau orang-orang dunia akan mudah mencari kesalahan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan pernah bilang, akulah jalan hidup dan kebenaran. Kita tarik kesimpulan pertama. Iblis jatuhnya tempat sarang penyamun. Malaikat jatuh di tempat yang maha kudus. Ngeri ya? Ngeri banget ya? Ngeri banget ya? Jadi saudara kalau dengan saya tidak benar-benar tinggal dalam kebenaran dan tinggal di ruang yang benar, maka saudara tidak akan pernah bisa menjaga kebenaran itu dengan baik. Amin. Apalagi yang bisa bagikan di kebenaran itu. Dan saat malaikat itu jatuh di Ibrani 12 ayat ke-22. Ya. Tetapi kamu sudah ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Lanjut. Dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdapat di surga, dan pada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh, pada orang benar yang telah menjadi sempurna, yang baik-baik. Yang jatuh bersama dengan malaikat yang menjadi iblis berapa orang? No, beribu-ribu tuh. Berapa? Million and million ya, and million. Artinya apa? Orang lebih mudah untuk jatuh dalam kesalahan, hidup kesalahan daripada hidup dalam kebenaran. Orang akan lebih menyukai hal-hal yang gak baik daripada Anda. Coba kalau Anda untuk ngerokok, berjudi ya, cepat belajar ya, betul? Seperti take easy aja, easy going. Tapi kalau untuk kebenaran, berat banget ya. Sampai hari ini saya suka dengar loh. Anak-anak saya, ayo, aduh, aku udah dari keluarga yang begini, berat banget, bagaimana lagi? Saya tanya, hidup ini cuma ada dua pilihan. Kamu bisa menjadi baik, benar atau tidak. Itu tergantung daripada siapa yang menuntunnya. Kalau iblis sudah bertindak, maka akan beribu-ribu orang jatuh. Jangan sepelekan, saudara. Saya tanya, Anda bisa jatuh dalam dosa, kan gara-gara satu orang kan? Merokok gara-gara siapa? Orang lain kan? Masih kan Anda berbuat dosa? Udah deh, gak usah ibadah, capek. Yo tahu gak ibadah? Ini pas jamnya ada lopan datang dari Singapura, nanti kamu rugi yo. Akhirnya kamu berpikir, oh iya, kan ibadah bisa online. Padahal kamu udah punya hati mau ibadah kan? Anda perhatikan baik-baik.
dalam kitab Kejadian pasal 3 di ayat yang pertama. Adapun ular ialah binatang paling cerdik yang dijadikan oleh Allah. Dan ular itu berkata yang simpel, bukankah buah-buahan dalam taman ini boleh kamu makan? Bukan, ya kan? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan, gitu kan? Jadi saudara, kalau iblis sudah kita tahu iblis itu cerdik, kenapa kita nggak lebih cerdik? Karena apa? Yang pertama, kamu hidupnya dalam keseharian sudah nggak benar. Tulis, dalam keseharian kamu sudah nggak benar. Makanya jangan sepelekan keseharian hidupmu. Kata amin. Ya, jangan sepelekan. Itu saudara. Dan pada akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Padahal Hawa tahu nggak bahwa firman-Nya itu nyata bagi teman Hawa. Dia tahu. Tapi Hawa nggak cerdik. Kenapa? Iblis bisa membuat 4 hal. Tulis semua. Yang pertama, kalau setan sudah berkuasa atas hidup kita, maka kita akan mudah melupakan kebiasaan yang baik. Tulis. Makanya kan, biasa suka berdoa, suka gandeng istri, gandeng suami. Anda kurangin frekuensinya, kurangin. Kamu sepele banget ya. Kadang suami istri bilang I love you sayang, I love you. Mulai kurangin. Lama-lama apa? Hancur. Ingat, iblis itu pakai hal yang kecil-kecil saudara. Makanya Allah pun pakai hal yang kecil-kecil. Barang siapa benar dalam perkara kecil, kamu benar dalam perkara besar. Iblis pakai yang sama. Kalau kamu yang kecil-kecil, saya tanya yang punya mobil ya. Mobil sebagus itu, ban sekot itu, kalah dengan jarum, sepakat gak? Jarum masuk, itu lama-lama apa? Kempes. Itu cara iblis. Tulis, itu cara iblis. Biasa doa. Biasa memuji Tuhan. Kurangin. Apa saudara? Kurangin. Makanya maaf ya, produk Indonesia itu paling jelek. Kenapa? Karena suka mengurangi, betul? Ya kan? Suka mengurangi. Dikurangin, harga naik, kualitas dikurangi. Itu cara iblis. Tulis, itu cara iblis. Maka iblis dan setan sudah berkuasa, maka kita akan mudah melupakan hal-hal yang baik. Makanya gini ya, ada orang diberkati, langsung berubah. Ampun manise. Setelah pagi, aku percaya Tuhanku. Tuhan kau baik, kau kirim mobil, kau kirim ini, kirim itu. Paling lama 3 bulan, kelamaan 3 minggu lah. Setelah 3 minggu kembali kepada tahap yang sama. Cek anakmu deh, sorry ya, cek anakmu. Waktu anakmu dikasih berkat seperti yang dia mau, berubah langsung gak? Papa baik deh, papa baik. Sini Pak, aku puji papa ya. Papa baik. Tuhan berkati papaku Tuhan. Paling lama berapa hari? 2-3 hari kan, besoknya, nah papa capek. Papa, aku gak capek tau. Kembali kepada asli, itu cara iblis yang lihai. Tulis, licik. Kenapa? Yang kedua, iblis akan membuat kita bertobat yang palsu. Kalau setan sudah berkuasa, hati-hati. Dia akan membuat seseorang itu bertobat yang palsu. Siapa contohnya? Saul, Firaun. Yang kedua, tidak bisa mempertahankan hidup yang stabil. Gak bisa. Kadang A, kadang B, kadang C. Gak stabil. Apa yang pertama saudara? Yang pertama tadi apa yang pertama?
mudah melupakan kebiasaan yang baik. Yang kedua, tidak bisa mempertahankan hidup yang stabil. Ketiga, tidak bisa mempertahankan buah-buah pertobatan. Ya kan? Makanya lagunya, kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu. Di mana candamu sayang di istri kedua, di mana kasihmu di istri tetangga. Kulihat dari wajahmu muka setan. Dulu kok kamu kok ceria banget sih sayang. Kok sekarang senyummu susah sih kamu? Gua gampar lo ya. Ini misalnya kan, pernah gak isi-isi begini, papi sayang, kok dulu waktu kita nikah kok romantis banget sih? Setelah menikah kok kamu kok kayak beruk? Ya memang aku begini adanya. Aku begitu, engkau begini, sama. Haleluya. Bilang kayak gini, kamu bukan siluman kan? Bilang gini, kamu bukan siluman kan? Oh, kamu bukan bunglon kan? Kadang hijau, kadang merah. Pak Sartis, nganteng gak coba lihat? Sudah saya sulap semalam. Saya bilang, semir rambutmu. Semir. Makanya istrinya lihat terus. Ini suamiku kan? Ini suamiku kan? Kok jadi semua hitam? Kemana ada putih-putihnya? Kok saya semua Pak Thomas dibuat hitam semua? Memang asli hitam, mau gimana? Tapi gitu, hitam tuh enak loh. Coklat kan, gelap kan, enak kan? Oreo kan coklat, enak kan? Nah makanya tuh, jadi istrinya anggap Pak Sartis itu coklat. Loh, kopi hitam kan? Tapi enak kan? Nah iya. Yang keberapa? Keempat ya. Tidak peka dengan firman dan teguran. Tidak peka akan firman dan teguran. Itu kan, ini firman cocok buat dia. Kapan buat kamunya? Halo, ada orang di sini? Ada orang di sini. Terkadang tanpa sadar, kita nggak peka. Kenapa? Ada yang berkuasa. Ada yang berkuasa. Makanya saudara, kalau kau dipegang iblis, amit-amit ya, banyak hal yang gak baik terjadi. Tapi kalau dipegang Allah, Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam panggilannya. Katakan amin. Ini, ya kan? Selanjutnya, kita lihat. Apa yang terjadi saat kita nggak peka? Yang pertama, menghambat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Katakan, menghambat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Yuk jangan cepat. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Sudah? Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Makanya nggak salah kan, datang gereja segar, pas mau firman mata merah, muka kecut. Amin. Saya di sini lagi sakit sudah, super sakit. Beberapa hari saya lagi ada beberapa hal kelemahan tubuh saya membuat saya sakit. Dari semalam ya saya minta pulang ke hotel, tidur. Saya untuk berdiri saya agak gentayangan. Cuma kan saya suka jalan sana ke sini supaya mengalokasikan. Tapi minimal kemarin bus bilang, Pak Thomas matamu merah banget ya. Saya bilang, saya emang lagi panas. Badan saya itu semua panas, rasanya panas. Ya, ini saya lagi tahan-tahan muntah, makanya saya menyembah gak tahu lama. Kalau menyembah banyak keluarin suara nyanyi makin memuntah. Makanya maafkan saya kalau saya khotbah agak keras nadanya untuk melawan itu. Tapi minimal muka saya gak muka sakit kan? Nah itu. Gak ada sakit. Kenapa? Saya peka dengan Tuhan.
Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kau meninggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Orang kalau sudah iblis berkuasa, maka hidupnya tidak akan hal yang baik. Sekalipun baik itu sifatnya sementara. Ataupun ada perubahan sifatnya lama-lama dengan pelan-pelan dia kembali kepada sifat aslinya. Paham? Saya ulangi, kesimpulannya gini. Sekalipun dia bertobat, sekalipun dia berubah, jago berstatement, apa salah? Jago berstatement, tapi tanpa sadar dia akan kembali kepada semula. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang saya nggak tahu. Itu frekuensi temponya tergantung tempo apa. Dance, jazz, dangdut, tergantung. Tapi yang sama adalah ada kekerasan hati. Makanya kalau orang sudah kena autoimun, mungkin di jantung dimanapun, itu pasti kekebalan tubuhnya menurun. Betul? Ini. Makanya kalau orang sudah nggak jaga firman dengan teliti, maka virus itu masuk. Kalau virus masuk, saya kasih tahu ya, itu nggak langsung bereaksi. Saya punya keponakan, anak adik saya infeksi. Yang dimulai dari lubang, hanya titik kecil di sini. Kecil, ya digaruk, kan makin enak ya digaruk kan makin enak ya digaruk, lama-lama lebar dan bernanah. Adik saya khawatir, saya bilang coba bawa ke dokter, dicek. Dokter bilang memang ini lama karena sudah kena ke daging lemaknya, lemak apa? Tulang lunaknya. Jadi lama. Bernanah terus, sama enggak? Tanpa sadar, lubang kecil ini Anda sudah ada yang berkuasa, namanya setan. Sekalipun kamu terima teguran, kamu terima masukan, itu berubahnya cepat. Tapi tidak bertahan lamanya pun cepat. Begitu saudara. Cepat berubah, berubah banget. Berubah banget. Makanya saudara, kenapa orang yang dikuasai iblis ada 3 hal. Tidak ada damai. Berubahnya cepat tapi kembalinya pun cepat ke semula. Ketiga, roh ngantuk. Ngantuk. Bawanya capek. Pelayanan capek. Mukanya capek. Doa 1 jam. Capek. Tersinggung. Normal. Kalau kamu gak tersinggung berarti firmannya gak masuk. Saya pribadi ya, kalau dengar firman always tersinggung. Siapa khotbahnya, saya selalu tersinggung. Kenapa? Itu firman cocok buat saya. My principle, my prinsip. Siapa khotbahnya, saya lebih suka khotbah yang keras. Kenapa? Membuat saya lebih sempurna. Kalau pisau tumpul itu menyakitkan saudara. Betul gak? Yuk pernah jadi babi gak? Coba. Kalau pisau tumpul kan. Betul kan? Sakit kan? Kita pikir aja. Betul gak? Pasti kita bukan babi kan? Tapi bisa membayangkan kan? Coba. Coba kan? Sakit kan? Coba. Kamu tahu jarum? Tahu suntik? Kalau jarum suntik gak tajam. Dipasang. Sakit gak? Nah, kalau tajam sekali tusuk kan gak terasa kan? Nah sama. Saya suka firman yang keras. Saya suka firman yang tegas dan sehat. Kenapa? Buat saya itu vitamin, obat buat kesembuhan. Saya gak merasa bahwa saya selalu benar. Tapi saya selalu dibenarkan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari terima kasih Tuhan. Sadarilah hidup kita ada 2 berkuasa.
setan atau Tuhan. Kalau Tuhan pasti Ibrani 9 ada buah-buah roh. Ibrani amin. Ada menghasilkan buah-buah roh. Kata amin. Tapi kalau kita yang berkuasa setan, yang ada apa? Kehilangan damai sejahtera. Sekalipun kamu bertobat, sifatnya karena apa? Aku masih seperti yang dulu menunggumu. Gitu. Ya kan? Dan orang kalau masih dikuasai setan, dia nggak punya kata-kata pengharapan. Kata amin. Mari sama-sama kita undang bagi diri sama-sama. Hurapa kata karaba sikata karaba sikata karaba. Hurapa kata karaba sikata karaba. Sikata karaba sikata karaba sikata karaba. Hurapa kata karaba sikata karaba. Allah yang bela. Siapa melewati katakan Allah yang bela, Allah yang bela. Ku pasti dapat laku. Allah yang bela. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala. Katakan ku pasti dapat. Ku pasti lakukan semua. Lakukan semua. Kau berkati perjamuan kudus pada hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawan lebih dari pemenang dalam segala hal. Dalam segala hal ku pasti dapat. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Allah yang bela. Siapa lawan dia?
siang. Oh terpujilah mandangkan tinggi-tinggi roti perjamuan kita, dengarkan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan sebagai kau pegang tubuh Kristus, mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi angkat perjamuan kita. Demikian juga kami cawan sudah makan berkata, cawan perjanjian baru dan matakan darahku, perbuatan ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali meminumnya, setiap kali kau makan roti minum cawan ini, kau memegang kematian Tuhan sampai datang kembali. Bukan kau pegang ada darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kata karabasikaraba. Angkat tanganmu, Bapak kau berkati setiap jemaat yang hadir, yang onsite maupun yang online. Berkat Tuhan mengalir, kejayaan, kemurahan. Biar kami sadar, kami tidak boleh buka celah sedikit pun. Kami menjadi firman-Mu yang kami dengar, menjadi kemenangan atas kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami terima kemenangan. Kami beroleh kemenangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati, amin. Silakan kembali duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami sungguh bersyukur kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Untuk kami semakin melekat dan mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk persembahan kami yang kedua yang akan kami berikan. Kami percaya Engkau memberkatinya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan Warta Sepekan. Sel Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis atau... Selamat datang di AFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah Warta Sepekan. Family Cell Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis atau Jumat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 0853 64368 814. Dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 0878 94 514 601. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halyes TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Toms Ngopi bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Ibadah Raya IFLC Batam setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di Case Bakery lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Disertai dengan ibadah sekolah minggu di Case Bakery lantai 2. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat di sekolah minggu. Minggu depan 27 Oktober 2024. Jam 9 pagi, kita akan dilayani oleh Pastor Totok Suleman. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk beribadah bersama. Halo teman-teman muda, mari kita ikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu, jam 6 sore.
bagi Bapak Ibu yang memiliki anak muda dapat mengajak anak-anaknya untuk dapat bergabung di ibadah Youth IFLC Batam. Sampai jumpa di hari Sabtu. Selamat datang kepada Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, tambahan pengumuman, kita sudah membuka rekening untuk persembahan atas nama Gereja Father Love Church. Ada 4 rekening, jadi setiap persembahan yang tidak bisa datang ke gereja boleh ditransfer lewat rekening tersebut. Jadi setiap rekening ini hanya dibenarkan melalui rekening ini, dan seandainya cash lewat amplop gereja di persembahan baik perpuluhan maupun persembahan umum. Bagi siapapun pelayan Tuhan, misalnya ada yang meminta sumbangan mengatasnamakan gereja tetapi tidak dikasih rekening gereja, dan dari pihak bendahara gereja tidak memberikan kwitansi, itu dianggap tidak syah buat gereja. Itu adalah kepentingan pribadi mereka. Jadi saya tidak benarkan ada memberi persembahan lewat pelayan Tuhan mengatasnamakan gereja untuk kepentingan gereja, tetapi tidak ada kwitansi dari gereja ataupun tidak melalui rekening ini. Demikian tambahan informasi. Terus bulan ini kami undang anak-anak kami, Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Oktober akan didoakan Pastor Thomas Chandra. Menurut data kami, Tamariska, Kakak Mawar, Kakak Bella, dan mungkin ada yang lain. Oh, Abang Awan, mari maju ke depan untuk didoakan gembala kita. Selamat berulang tahun. Ya Kak, masuk, maju Kak. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Ada lagi? Kamu? Oke. Kakak Bella. Siapa yang namanya kakak Bella? Bella saya setahu sih menantu saya deh. Oh bukan ya? Hah? Ada lagi yang namanya Bella? Oh oke. Wah mirip Bella juga. Oke. Kita berdoa sama-sama ya. Boleh saya undang semua bagi berdiri? Bapak kau berkati yang berulang tahun di bulan Oktober. Berkat Tuhan mengalir, panjang umur, kebajikan, kemurahan menyertainya. Apa saja yang diperbuat itu berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu mengalir atasnya. Haleluya. Ayo sama-sama potong kuenya. Yuk sama-sama pegang. Sah ya. Ada yang punya. Oke, kita anggap ini api sudah menyala ya. Oke, kita tiup ya sama-sama.